Jadi ini sudah menjadi resiko, sudah menjadi konsekuensi logis. Setiap pribadi-pribadi kita ini adalah pemimpin. Nggak bisa lagi kita melepaskan diri. Kita akan ditanya sama Allah, apa saja yang sudah kamu perbuat terhadap apa yang kau pimpin. Kalau kita hidup sendiri, memimpin untuk diri sendiri. Di rumah kita memimpin terhadap anggota keluarga rumah. Di lingkungan terkecil kita pemimpin untuk lingkungan terkecil. Di skop negara kita pemimpin untuk negara, dan seterusnya. Dan kita tidak akan melepaskan diri, tidak akan mampu, tidak akan melepaskan diri. Kita memang sudah jadi pemimpin, gitu. Nah, hanya saja ada yang pemimpin efektif, itu kan udah teori-teori modern ya. Kan? Kita jadi pemimpin. Tapi luar biasa, Allahu Akbar, bahwa sehebat-hebat pemimpin di dunia ini, sepanjang bumi diciptakan ini, kita sudah diberikan suri tauladan terbaik seorang pemimpin sepanjang masa, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terpatahkan sepanjang masa, tidak tergantikan. Jadi kalau kita mau jadi pemimpin yang baik di tingkatan rumah saja, sedikit seperti itu, ya udah copy paste bagaimana cara memimpin Nabi Muhammad terhadap anggota keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah masih diberikan kesehatan pada saat ini, bisa mengadakan lagi kajian, atau bukan kajian, sharing, ngobrol perkara iman. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini yang akan dibawakan oleh Pak Opik Taufik dengan tema yang semalam, memilih pemimpin yang benar ya, yang baik. Mudah-mudahan kajian atau ngopi pagi ini kita akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Amin. Pada Pak Opik dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala hada nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in
wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Alhamdulillah wa syukrillah, tidak kurang-kurang kita mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa pada kesempatan yang sangat cerah ini, alhamdulillah Allah telah mempertemukan kembali kita dalam satu kegiatan, satu acara, yaitu kajian ilmu atau ngobrol perkara iman dan Islam. Semoga dengan hadirnya kita di kajian ini menjadi wasilah bagi Allah untuk turunnya kepada kita rahmat untuk mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita semua, nurnya alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, tabi'in, sampai kepada kita semua, dan sampai kepada hari akhir nanti, yaumul kiamah, yaitu hamba-hambanya yang senantiasa mengikuti jejak-jejak ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak sekalian, mari kita senantiasa mengambil dari setiap perlu, dari setiap celah, dari setiap kesempatan untuk selalu mengutarakan, mengungkapkan, mengaplikasikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur yang paling pertama tentu senantiasa kita mengucapkan alhamdulillah, itu bilisan. Adapun syukur secara hak adalah senantiasa kita itu melaksanakan dalam bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu arti takwa? Takwa adalah kita mengerjakan apa yang dikerjakan, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi bentuk syukur dalam bentuk aplikasi. Kalau kita pandai mengambil momen syukur, syukur bukan pada momentum kita sedang dalam keadaan mendapatkan kebahagiaan saja. Syukur bukan dalam bentuk keadaan kita mendapatkan suatu kesenangan saja. Syukur bukan bentuk kita merasa bahagia karena apa yang telah dikerjakan senantiasa sukses. Tetapi momen-momen syukur harus kita hadapi ketika kita juga dalam keadaan sakit, terpuruk, jatuh, dan lain sebagainya. Kenapa kita seperti kondisi jatuh, baik secara fisik, secara mental, sebagainya, kita harus bersyukur, bukan mensyukuri proses jatuhnya, bukan mensyukuri proses lukanya, tetapi mensyukuri, ya Allah betapa indahnya kemarin baru terasa sekarang ini kondisi jatuh seperti ini. Berarti saya seenggaknya sudah mendapat berbagai macam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bersyukur.
Jadi kita semoga senantiasa termasuk orang-orang yang termasuk mendapatkan kesempatan, momentum selalu bersyukur sama Allah. Bahkan ketika bangun tidur pun, ya kita syukur itu sudah diajarin ketika kita proses bangun tidur, detik pertama kita tersedarkan, bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, ahyana yang telah menghidupkan kembali, ba'da amatana setelah kematian kami. Jadi kita bersyukur. Ada nggak orang yang ketika tidur lantas tiba-tiba bangunnya marrobuka? Banyak. Tetapi kita diberikan kesempatan sama Allah, bangun, alhamdulillah bisa menghirup lagi napas segar. Buru-buru apa ya? Kalau kemarin bangun jam 4 itu masih sempat sholat taubat, sholat tahajud. Sekarang kalau jam 4 itu sudah sangat cepat sekali. Tiba-tiba jam berapa adzan subuh itu? Ya. Jadi sekarang jam 3:30 sudah sangat cukup gitu. Jadi ketika tersadar bukan lagi tarik selimut, tapi lepas, kita buru-buru setelah bersyukur. Kalau secara teori kesehatan katanya setelah tersadar tidur, bangun, duduk dulu 3 menit. Ini pada segi medisnya 3 menit supaya darah lancar dulu, oksigen ke otak segala macam baru turun. Karena kalau baru sadar langsung duduk, langsung loncat segala macam, itu bisa berbahaya, ngejelongjong segala macam ya, bisa jatuh segala macam. Ya, itu adalah momen-momen syukur. Boleh nggak kita ada momen-momen terluka, sedih segala macam, yaitu manusiawi, manusiawi. Dan itu pelengkap aja. Momen kesedihan, momen penderitaan itu untuk melengkapi semakin indahnya kehidupan ini. Nih kira-kira kalau kita selalu bahagia aja, senang aja. Nah kira-kira kita bagaimana itu mengambil momen syukurnya? Itu di belahan dunia lain tuh, di negara-negara lain, mungkin karena tidak memiliki konsep syukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mungkin hidayah belum sampai, agamanya belum sampai, saking hidup bergelimangan, ya, bergelimangan dengan kenikmatan, apa yang diinginkan sudah ada di depan mata. Mau makan daging ada di situ, makan pete ada di situ, mau tidur di kasur empuk ada di situ, mau kamar yang bagaimana ada. Apa yang nggak ada? Sakit sedikit, baru batuk-batuk dikit, tim dokter udah wah meeting, ini bos ini. Jadi di belahan dunia sana banyak tiba-tiba kasus bunuh diri. Kenapa? Tidak paham lagi rasa syukur, ya tidak sedikit. Ya. Tapi kita dalam berbagai macam kekurangan segala macam, semakin indahnya dalam kehidupan ini. Jadi ketika jatuh itu, ya apabila kena musibah, mengucapkan apa, innalillahi, sebentar saja. Langsung kita bilang alhamdulillah, betapa nikmatnya Allah memberikan kita berbagai macam kenikmatan ini. Ya, jadi Allah sudah memberikan banyak kalau mau dihitung banyak. Jadi kenapa banyaknya? Kita nggak mampu lagi menghitung kenikmatan sama Allah. Andai kata seluruh air di lautan ini
dijadikan tinta, dan seluruh ranting-ranting di muka bumi ini dijadikan tinta, pena untuk menuliskan kenikmatan Allah, tidak akan cukup untuk menuliskan detail kenikmatan Allah tersebut. Jadi mari kita senantiasa jadi orang-orang yang pandai bersyukur, ya, karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tadi saya mengutip sebuah ayat dari Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 30. Saya ulangi kembali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah dikala Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak mengakibatkan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, itu para malaikat, mengapa engkau hendak mengakibatkan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kau ketahui. Sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi ini sudah menjadi resiko, sudah menjadi konsekuensi logis. Setiap pribadi-pribadi kita ini adalah pemimpin. Nggak bisa lagi kita melepaskan diri. Kita akan ditanya sama Allah, apa saja yang sudah kamu perbuat terhadap apa yang kau pimpin. Kalau kita hidup sendiri, memimpin untuk diri sendiri. Di rumah kita memimpin terhadap anggota keluarga rumah. Di lingkungan terkecil kita pemimpin untuk lingkungan terkecil. Di skop negara kita pemimpin untuk negara, dan seterusnya. Dan kita tidak akan melepaskan diri, tidak akan mampu, tidak akan melepaskan diri. Kita memang sudah jadi pemimpin, gitu. Nah, hanya saja ada yang pemimpin efektif, itu kan udah teori-teori modern itu, kan? Kita jadi pemimpin. Tapi luar biasa, Allahu Akbar, bahwa sehebat-hebat pemimpin di dunia ini, sepanjang bumi diciptakan ini, kita sudah diberikan suri tauladan terbaik seorang pemimpin sepanjang masa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak terpatahkan sepanjang masa, tidak tergantikan. Jadi kalau kita mau jadi pemimpin yang baik di tingkatan rumah saja, sedikit seperti itu, ya udah copy paste bagaimana cara memimpin Nabi Muhammad terhadap anggota keluarganya, bagaimana terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, minimal terhadap istri. Kenapa? Kadang-kadang kita itu terhadap istri lebih banyak mengkritik, lebih banyak meminta ketimbang memberi. Kadang-kadang sampai-sampai Rasulullah Siti Aisyah mencontohkan, mari ngopi dulu Bapak Ibu. Jadi setiap Rasul itu minum, Siti Aisyah itu selalu melanjutkan
meminum sisa minum itu Rasulullah untuk mengambil berkahnya. Itu. Jadi luar biasa Siti Aisyah, kapan Rasul minum, setelah minum diambil. Sampai suatu saat minum Rasul itu benar-benar dihabiskan. Tumbenan ini. Kok minum Rasul itu dihabiskan? Aisyah merasa prihatin atau kadang-kadang senang juga, berarti enak minumannya gitu. Tapi kenapa kok sampai habis? Dilihat dia gelas gitu. Ya ada satu tetes. Untung ada satu tetes. Buru-buru. Langsung dimuntah. Kenapa? Rupanya itu apa, bapak-bapak? Garam. Jadi biasa Siti Aisyah itu mungkin ngasih gula ke minum Rasul itu, ya secukupnya, ini garam. Siti Aisyah mungkin itu di lemari ada tuh satu mangkok garam, itu bukan gula itu. Jangan salah itu, garam itu. Cuma saya sebelum ngasih ke kopi itu atau ke entah itu gula, beda bentuknya ini. Asin, bekas kita kegiatan bulan Ramadan masih tersisa. Nah mungkin kayaknya kira-kira seperti itu ya. Jadi Siti Aisyah itu sakit semangat bikin minum Rasulullah sampai habis. Nah Siti Aisyah betapa melihat bahwa oh ternyata Rasul itu sampai seperti itu. Ya wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak menyampaikan saja bahwa itu garam bukan gula? Ini bapak-bapak kira-kira kalau kejadian sama kita gimana tuh? Sayur asam aja kurang garam udah dikritik. Ini sayur apaan kan gitu, antah banget gitu rasanya kan gitu. Macam-macam. Ya. Nah jadi andai kata kita tidak bisa memberikan kebahagiaan, jangan memberikan kesedihan. Kalaupun mau memberikan kritik terhadap anggota keluarga, awali dulu dengan apresiasi. Alhamdulillah makanan sudah terhidang, mah enak banget nih, sayur asam, mantap. Tapi alangkah indahnya kalau garamnya itu dikurangin sedikit, karena papa ada tensi. Nah gitu kira-kira. Jangan langsung gebrak meja aja. Nah jadi Allah sudah meniscayakan kita, bahkan malaikat yang jadi malaikat itu sepanjang masanya bertasbih subhanallah, 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 subhanallah. Jadi kan kita kalau lagi habis sholat ya kita kadang-kadang seperti malaikat juga bertasbih gitu, tapi nggak lama gitu, nggak lama, langsung pada kehidupan lain segala macam. Itulah manusia, dinamikanya seperti itu ya, dinamikanya. Ada saat-saatnya kesana kemari gitu kan ya, makanya sampai terjadi peperangan, makanya malaikat sampai tanda petik protes, ya Allah engkau mau jadikan manusia sebagai khalifah padahal kerjanya saling menumpahkan darah, itu peperangan. Allah menjawab, aku lebih tahu terhadap urusan itu. Ini a'lamu malah ta'lamun, sesungguhnya aku a'lamu. A'lamu itu fi'il apa ya Pak Salamnya? Fi'il atau isim itu ya? Fi'il ya. A'lamu, afdol ya. Fi'il afdol, af'alu, a'lamu, untuk mengatakan lebih. Nah, jadi kalau alimun tahu, tapi kalau a'lamu lebih tahu. Ya. Malah ta'lamu, apa yang engkau tidak ketahui. Dan pada kesempatan yang lain, pada kesempatan berbeda, di situ kesempatan Rasul pun mengatakan, kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tadi kulukum ro'in, setiap kamu adalah pemimpin, wa kulukum mas'ulun, dan setiap kamu akan ditanya, pasti ditanya sama Allah, keadilan kita, sikap kita, segala macam. Wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi, ya,
terhadap apa yang kita pimpin itu. Suami bagi anggota keluarganya, istri memimpin rumah dan anak-anak. Anak-anak pun menjadi pemimpin, ya kan? Kalau anak laki-laki itu biasanya itu memimpin, walaupun kakaknya perempuan itu memimpin laki-laki itu. Sudah ditakdirkan memimpin laki-laki itu. Jadi kalaupun kita sekarang laki-laki di sini semua, kita ingat siapa kakak kita yang masih ada perempuan, itu jamaah kita pemimpin. Kita wajib mengetahui kondisinya, harus tahu kita keadaannya. Kita memimpin. Apalagi terhadap adik yang perempuan. Terhadap kakak pun kita peduli, ya. Selain pada ibu, ya. Nih kita sudah paman, sudah almarhum segala macam. Kita lihat. Walaupun kita posisi adik, ada kakak itu perempuan. Itu harus kita lihat kondisinya. Ditanya kabarnya segala macam, perlakukan dia itu sebagai pengganti orang tua, dan kita memimpin tentang kondisinya. Nah, Bapak-bapak sekalian, tadi sudah saya sampaikan bahwa sehebat-hebat pemimpin adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai beliau dikandung itu sudah banyak tanda-tanda, sampai dilahirkan, ya kan? Sampai dilahirkan, ayahnya itu sudah meninggal ketika Rasul dalam kandungan. Terus karena kondisi Mekah itu secara iklim udara mungkin gak bagus, pergaulan juga jahiliyah segala macam, kayaknya ketika masih kecil Rasulullah ditempatkan, diasuh oleh seseorang jauh, ya. Jadi saat itu sudah jadi tradisi anak itu diasuh oleh seseorang. Kemudian pada kesempatan yang setiap berkala akan bertemu lagi orang tuanya, dan satu kesempatan dia diajak sama ibunya untuk berangkat ke suatu tempat ziarah, gitu, ke pemakaman ayahanda beliau Abdullah. Jadi kira-kira, nak, ini makam ayahmu, ya, makamnya. Ini sudah meninggal, sudah wafat ketika kamu dalam kandungan. Pulang, gak lama, ya, semenjak habis ziarah itu ibunya wafat juga. Makanya dari lahir beliau menjadi yatim piatu. Tidak sempat tahu mana ayahandanya. Sekali waktu ketemu ibunya, ya kan, mungkin setahun sekali dipertemukan gitu kan. Bisa berkala mungkin 6 bulan sekali, setahun sekali. Itu pun hanya sekali 2 kali ketemu, ibunya juga wafat. Kayaknya dipelihara sama kakeknya di usia 6 tahun. Sampai usia 8 atau 12 tahun gitu. Jadi kakeknya itu, yaitu Abdul Muthalib, punya anak kalau tidak salah 12. Di samping Ka'bah itu dulu kan kayak kita duduk-duduk di masjid lah, di rumah di Ka'bah. Jadi setiap aktivitas itu, kalau mau berburu tawaf dulu, pulang berburu tawaf. Nah itu Abdul Muthalib itu kira-kira punya satu tikar lah, yang tidak ada satupun orang tidak berani duduk di tikar itu. Saking marwahnya itu Abdul Muthalib dalam posisi sebagai marbot Makkah, marbot Ka'bah. Marbot, jadi dia punya tugas kalau ada yang datang, tamu-tamu dari belahan dunia manapun, dia nyiapin minumnya, makannya, melayani segala macam. Itu suatu kehormatan. Tapi luar biasa,
Muhammad kecil itu dia bukan sekedar duduk di tikarnya, tapi duduk di pangkuan Abdul Muthalib. Itu luar biasa. Tapi tidak lama kasih sayang dari seorang kakeknya, tidak lama kakeknya pun wafat, ya. Maka Nabi Muhammad dititipkan pada salah satu pamannya, yaitu Abu Thalib. Kenapa dititipkan sama Abu Thalib? Bukan sama Abu Jahal, kan sama pamannya. Abu Lahab, banyak. Mereka kaya-kaya. Sementara Abu Thalib anak banyak, kondisi kekurangan. Ya, karena sudah terlihat Abu Thalib adalah seorang sangat kira-kira ketokohannya kira-kira. Walaupun dia itu dari segi materi tidak punya apa-apa, tetapi dia dipandang semua orang hormat sama Abu Thalib. Setiap ada kejadian penting apapun di Mekah itu, mereka tanya ke Abu Thalib, ini gimana semua. Nah, karena ketokohannya, karena kejujurannya, segala macam, akhirnya Abdul Muthalib itu ini harus ke Abu Thalib supaya tidak salah asuhan. Ya, tuh, dan seterusnya. Bapak sekalian, nah, karena kita sudah terlanjur menjadi pemimpin, bagaimana kita memimpin ini gitu? Apa kita ada rencana mau jadi presiden? Bukannya mustahil juga, tapi momentum kesempatannya. Tetapi di antara kawan kita, sahabat kita, kamu bilang sahabat ya, sekarang ini mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin itu, ya. Kita doakan siapapun yang memimpin bangsa dan negara kita ini, ya kan, benar-benar orang yang amanah, jujur, integritas sama tanah air. Ya. Syukur-syukur ada keempat sifat Rasul ketika memimpin itu ada. Saya pemimpin kita syukur-syukur. Sidik, tablik, fatonah, amanah. Ya kan, sidik itu benar, tablik menyampaikan, amanah menyampaikan, fatonah pintar, cerdas, ya. Bapak-bapak sekalian, terus bagaimana dari segi ini teori kepemimpinan modern? Ya, macam-macam setelah kita memimpin itu, baik di tingkatan terkecil rumah maupun di tingkat lingkungan, tingkat negara dan seterusnya, supaya efektif dan efisien, ya kan. Efektif itu apa yang kita kerjakan, kita dalam kondisi memimpin kan kita memerintah terlaksana dengan baik dan sukses, kan. Tentu yang dilihat adalah dari mana segi kita memimpinnya itu, ya kan. Nah, bagaimana kita memimpin itu untuk menjadi pemimpin yang baik, ya, pemimpin yang baik. Insya Allah kita sudah mampu melihat ini siapa yang baik-baik ini. Itu yang kita kita tunjuk. Jangan salah, karena kita ikut tanggung jawab juga. Memilih itu ikut tanggung jawab. Katanya nggak boleh di masjid.
Cuman kalau ada doa, amin, amin gitu kan. Kalau doa itu ya, kita lihat dari segi integritasnya lah, terhadap negara, bangsa segala macam, tidak culas gitu, tidak memanfaatkan berbagai macam sesuatu yang bukan harus dimanfaatkan kira-kira. Jadi benar-benar harus utuh pemimpin itu. Nah, kita lihat dari segi kajian umum ya, masuk dari segi tadi non teknis kira-kira lah. Sekarang ke teknis nih. Kita saja di rumah adalah bahwa seorang pemimpin itu adalah seorang yang, ini bapak-bapak juga bisa klik di Google. Saya semalam lagi jalan-jalan sama Pak Deddy sama Pak Rahmat, di konteks sama apa? Bro, besok ini katanya apa? Misi kajian. Ya itu kita harus siap. Padahal lagi nganter bos itu cari-cari sepatu, susah banget cari yang cocok. Di Parung pada Mayana, kalau kita nonton Korsel apa segala macam gitu. Tapi ada perintah juga dari suhu ini harus ngisi kajian. Siap, misalnya gitu kan, siap. Sambil mikir, ada ini apa nih besok materinya, kan gitu kira-kira. Ya, jadi menurut teori modern itu adalah, bukan teori modern, kira-kira samalah kira-kira. Jadi seorang pemimpinnya baik itu adalah problem solver, apa ya Indonesianya? Problem solver, yaitu orang yang mampu memecahkan masalah. Jadi pada akhirnya seorang pemimpin akan ditanya oleh yang dipimpini itu berbagai macam keluhan, berbagai macam masalah, berbagai macam kejadian segala macam. Maka kita pemimpin itu sangat efektif untuk memecahkan masalah. Baik benar maupun salah itu ada di pemimpin itu. Makanya kita harus benar dalam memilih pemimpin, karena pemimpin itu sekali memutuskan itu akan menjadi kenyataan. Ini solusinya. Problem solver, yaitu memecahkan masalah. Ya kan? Kalau tingkatan terkecil kita di rumah, masalah itu kadang-kadang ya namanya di rumah berantakan kan gitu, kita nyuruh sama anak-anak ngepel deh, nyapu deh segala macam itu. Tapi kadang-kadang anak-anak kan disuruh begitu pergi, di WA nggak jawab, telepon nggak diangkat. Itu harus ada problem solver, itu tingkat terkecil aja gitu. Bagaimana cara mengatasinya? Kan? Ya ada apa? Kalau kita ada rezeki lebih mungkin ambil asisten segala macam. Tapi untuk mendidik anak juga kita apa? Katanya kan gitu di TK dipelajari. Saya lihat sekolah-sekolah di Jepang itu anak-anak TK itu ngambil piring sendiri, ambil nasi sendiri, makan sendiri, ya kan? Diarahkan untuk mandiri supaya kedepannya itu tidak tergantung. Itu problem solver. Nah, dalam konsep bertata bernegara barangkali lebih besar lagi. Ini kejadian di Palestina bagaimana nih? Harus kita pecahkan. Karena di poin yang kedua adalah kita harus berani mengambil risiko, ya kan gitu. Berani ambil risiko. Waktu kita tahun 45 dulu, negara yang pertama mengakui kemerdekaan kita itu adalah Palestina. Kita sudah berutang budi sama Palestina itu. Nah sekarang Palestina lagi sedang bermasalah sedikit. Ini sebagai contoh saja. Apa ini kira-kira ini? Ya tentu penuh dengan resiko karena tingkat dunia ini. Ya kan gitu. Sebetulnya negara-negara Arab itu mau membantu Palestina. Tapi karena
Tapi mereka tidak berani secara terus terang. Kenapa? Karena ini sudah menyangkut negara-negara adidaya, ya kan? Negara adidaya. Kelihatan memang mereka tidak membantu, tapi sebetulnya membantu. Tapi kalau umpamanya Presiden Palestina mengatakan Abbas, yang namanya Abbas, ya kan? Seperti tidak mendukung Hamas segala macam, atau menyerukan supaya Hamas menahan serangan, itu dalam konteks lisan saja. Tapi dia senang secara kepribadian, secara kenegaraan. Kenapa? Ada yang mewakili, ya kan? Ada yang mewakili negaranya untuk melawan si penjajah itu, Israel. Nah. Cuman kalau dalam bentuk perintah, udah hajar aja, lawan segala macam, wah luar biasa. Jadi ini ilmu ketata negaraan masuknya. Kalau kita baca secara awam, kok malah presiden sendiri nggak menyetujui, ya malah melarang. Tapi secara dibalik itu, nah, jadi kita harus bisa melihat juga apa yang tersirat, apa yang tersurat, kan gitu. Kira-kira. Ya, samalah kita dalam kehidupan di lingkungan juga bisa mengatakan juga dan tidak mengatakan. Yang ketiga, jadi seorang pemimpin yang baik adalah mau mendengarkan. Zaman dulu mungkin seorang pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang banyak bicara, memberikan arahan-arahan. Tapi mungkin pemimpin yang terbaik adalah sedikit memberikan pertanyaan dan banyak mendengarkan. Saya terkagum-kagum bagaimana Jenderal M. Yusuf ketika sidak ataupun ketika memimpin tentara. Jadi ketika dilihat barisan itu rapih tidaknya. Itu Jenderal M. Yusuf itu tahun berapa ya? Pernah jadi tahun berapa Pak Juli itu? M. Yusuf itu pernah jadi Panglima ABRI ya. Jadi berangkat ke Irian kemana-mana, lihat. Dia juga berada di lapangan terus. Jadi bukan memerintah saja, tapi M. Yusuf selalu tanya, bagaimana kamu? Sudah makan belum? Siap, sudah dan makan, ditanya. Makan. Padahal posisi sangat luar biasa itu. Posisi barisan. Bagaimana keluarga? Aman enggak? Ditanya keluarganya. Dan didengar. Kalau ada keluhan segala macam, nah kita kurang makanan, segera disuplai. Itu yang pertama, dikirim dulu. Bentuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh pasukannya. Itu terkenal. Saya dulu zaman berapa itu, dulu nggak seperti sekarang ya. Media itu dulu kita hanya tahu dari forum, dari cerita-cerita luar biasa. Nah, jadi mau mendengarkan dan komunikatif. Apa itu komunikatif? Komunikasi ya, nyambung lah kira-kira, nyambung dengan siapapun. Kalau di rumah kita jangan diam-diaman gitu ya, kita asik dengan TV. Kalau laki-laki kan ke TV atau ke apa segala macam, ya kan. Kalau ibu-ibu kemana, anak-anak kemana, jadi kita usahakan ya, kalau satu pekan dalam satu hari dalam satu pekan, seperti malam Jumat, kalau bisa. Saya juga belum, kadang-kadang mau mengadakan nggak jadi kajian bersama di rumah gitu kan. Kita mengaji, ayah istri ngikutin, anak ngikutin, terus periksa gimana bacaannya, udah benar belum. Kalau belum benar, di sini masjid kita luar biasa, DKM sudah ngadain kaji tahsin, kirim ke tahsin. Atau jangan kita belum pas, kita yang hadir di tahsin panorama. Ya kan, komunikatif. Kemudian mengapresiasi. Apa maksudnya? Ya, kita ambil contoh terkecil dah di rumah. Jadi segala macam bentuk apa yang terjadi sama anak kita sayang sama anak-anak, laki-laki dengan laki-lakinya, perempuan dengan perempuannya.
Yang anak yang baik, yang nurut dengan nurutnya, yang nakal dengan nakalnya. Kita sayangi semua. Pasti ada sesuatu yang bisa diapresiasi. Nah, gitu kan. Tiba-tiba dia iseng habis sapu. Mantap, anak papa nyapu keren banget. Apresiasi. Ambil momen-momen yang dia merasa bangga, merasa diangkat. Jadi jangan-jangan kemana aja, mulai rubah semua. Datang anak ngomelin. Tidak ada di rumah, ditanyain. Datang diomelin. Keder anak. Gimana cara mengapresiasi? Ya begitu pulang apresiasi. Bagus, mantap, udah pulang. Papa, ayah senang kamu udah pulang. Waktu pulang sekarang. Tapi alangkah bagusnya pulang ini kan jam 10 malam, jam 9 dah di rumah. Kira-kira begitu. Apresiasi. Jadi jangan menghajar terus. Jadi kita itu memang ini seni, ini kan seni memimpin. Kita lebih banyak mengapresiasi. Bahkan kita juga harus mengapresiasi diri sendiri. Bentuk syukur juga apresiasi. Alhamdulillah ya Allah, sampai seusia ini bisa memimpin di rumah ya Allah. Tapi alangkah baiknya kalau saya lebih meningkatkan lagi di segi macam apalah segala macam gitu kan. Membahagiakan keluarga, anak segala macam. Ya. Jadi mengapresiasi. Nah, terus selain mengapresiasi, juga kita peduli, jangan bodoh amat. Jadi bodoh amat, anak sudah gede, sudah disekolahkan, konteks keluarga dulu ya. Bodoh amat, ya kamu kan udah sekolah, udah pikiran diri sendiri. Pantau, pantau. Kalau dalam teori organisasi ada yang disebut dengan POAK ya. Planning, organisasi, hanya apa ya? C-nya itu controlling, dicek. Ini anak benar nggak ini? Kata mau ngapalin, mau studi group segala macam, dikontrol. Dan kira-kira mungkin di kantor juga begitu saya rasa ya. Saya nggak punya kantor, di kantor juga sama. Kita punya anak buah. Jadi peduli sama tim, peduli sama keluarga, peduli sama rakyat, peduli. Mana tahu ada kendala teknis di lapangan, mana tahu, ya mana tahu. Jadi kita peduli, jangan kayak dilepas begitu aja, kayak apa, kayak mencari makan sendiri, pur gitu kan, enggak. Kita harus peduli, care dalam bahasa Inggrisnya, care, peduli. Ada apa nih? Gimana nak? Udah makan belum? Belum. Makan dulu. Jadi biasanya kalau udah makan itu nurut. Tapi kalau belum makan sudah ya gimana kalau kita rapat juga meeting segala macam. Ya di sini teman-teman pada banyak punya kantor. Kalau udah jam 11, 12 rapat masih berjalan, udah kerubuk segala macam. Udah nggak masuk lagi rapat. Hawanya bete aja. Tapi kok kita break makan dulu. Makan kan gitu. Jadi mau gebrak-gebrak meja juga dengan setelah makan, udahlah, nggak usah lah. Kita kan sudah tenang sekarang, udah mantap. Lagi dikasih kopi, kayak gitu. Jadi kalau bisa di kantor juga gitu, yang yuk kita makan, kayak gitu sama pasukan sama anak buah. Makan kita pesan apa? Tahu Sumedang, ayo makan. Makan baru kita bahas. Jangan kondisi lapar, bahas strategi kantor, wah yang ada malah berantakan. Ya, kemudian transparan. Jadi transparan itu terbuka. Jadi apa namanya? Segala macam bentuk kegiatan itu dibahas kira-kira lah, dibahas terbuka. Bahkan diminta pendapatnya anggota, mau keluarga, masyarakat, negara. Ini kira-kira kita punya
kita ada rencana ini. Gimana ya pendapat teman-teman? Terbuka, open terbuka. Jadi itu namanya itu bottom up, dari bawah ke atas. Gimana? Oh gini Pak, gini nih. Kalau di rumah gitu juga. Gini ya, gini nih. Udah ikutin aja. Itu adalah terbuka. Kemudian merangkul ya. Jadi ya merangkul itu bentuk kepedulian juga ya. Kepedulian. Jadi contoh ya dengan nanya say hello aja barangkali. Kalau kita mempunyai anak buah di kantor itu, bro gimana kabar gitu. Akhir-akhir ini lu semangat cuman agak telat datang. Kira-kira apalagi lemas sih. Jadi selalu ada kepedulian, dirangkul. Jadi jangan dicuekin, bahkan ketika pasukan kita itu tidak eksis, ya kita rangkul lah. Mungkin ada keluhan segala macam yang harus kita perhatikan. Nah, seterusnya memberikan feedback atau membangun, kemudian berpikir strategis, bisa memberikan teladan. Ini teladan penting Bapak Ibu ya, teladan. Di rumah kita selalu hadir ke masjid, itu namanya teladan juga, yang akan bisa diikuti oleh anak-anak kita. Dan terakhir adalah kita percaya. Jadi semisal di rumah, nak, papa percaya kamu bisa. Berikan kepercayaan sehingga dia itu bisa mandiri. Percaya, kamu bisa, pasti bisa. Oke, Pak Bapak, waktu sudah menunjukkan 5:30. Biasanya mungkin karena sekarang agak cepat waktu, 5:30 sudah terang benderang ya. Saya rasa dengan segala kelebihan kekurangan ya, mari kita tanggal 14 Februari ini kita bismillahirrahmanirrahim, kita pilih pemimpin yang akan memberikan keadaan negara menjadi badatun thayyibatun warabun ghafur. Badatun thayyibatun, negara yang baik, negara yang oke, warabun ghafur, dan selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salahnya dari saya, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema hari ini cukup menarik dan memang harus kita kedepankan karena ini tahun-tahun politik ya. Cuman tadi masih samar-samar siapa pemimpin yang baik. Kriterianya jelaskan kriteria yang baik. Insya Allah nanti kita pilih Anies Baswedan. Jangan sampai salah karena itu yang terbaik. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita juga bisa memberikan doa minimal untuk selalu mendukung Pak Anies ya. Tadi disampaikan cara pemimpin yang baik dengan kriteria yang sangat bagus. Namun ada tambahan sikap yang harus ditanamkan di dalam diri seorang pemimpin, baik untuk kita keluarga di sini, apalagi pemimpin yang memegang wilayah ya. Karena seorang pemimpin itu sangat berat, luar biasa tanggung jawabnya maupun dosanya gitu ya. Jadi kita benar-benar harus ditanamkan 5 sikap yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Sikap pertama adalah kita harus ikhlas menerima menjadi seorang pemimpin karena Allah. Karena kita ikhlas, insya Allah apapun perjuangan, apapun yang kita lakukan berat akan bisa menjadi lebih ringan. Itu harus ditanamkan sikap
di dalam diri seorang pemimpin. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, menjalankannya insya Allah lebih enak, lebih ringan. Dan yang kedua, sikap yang harus ditanamkan oleh seorang pemimpin adalah sabar, karena Allah berjanji di setiap pemimpin yang ditunjuk oleh Allah, itu kan semua izin Allah, pemimpin itu akan diberi petunjuk jika sabar. Itu ada di Al-Quran ya. Jadi seorang pemimpin memang harus sabar, jangan baperan. Baperan kasihan nanti rakyatnya, kasihan keluarganya. Yang itu, jadi semua benar seorang pemimpin itu harus sabar. Yang ketiga, harus istiqomah, balik dalam hal perbuatan, ucapannya, tingkah lakunya. Jangan pelin-pelan, jangan tadi bicara begini, besok bicara begitu, jangan begitu. Nanti tidak akan dipercaya. Harus selalu istiqomah. Dan seorang pemimpin itu harus selalu berusaha yang terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun pengabdiannya yang selalu harus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu benar-benar harus selalu berusaha yang terbaik memberikan pelayanan kepada rakyatnya ya. Dan yang terakhir mungkin seorang pemimpin harus tawakal kepada Allah semuanya, serahkan semuanya apa yang telah dikerjakannya dengan sebaik-baiknya dengan mengharapkan semua dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemimpin itu harus sabar, tidak boleh emosionalan, tidak boleh temperamental, nggak boleh marah-marah, gebrak-gebrak segala macam. Harus sabar, tidak boleh pelin-pelan, harus ikhlas. Gitu. Jadi sabar itu berdampingan sama sholat. Sabar, tapi akhirnya tetap kita itu mentok ini, udah nggak bisa disabarin lagi. Maka sholat, kan gitu. Sabar dan sholat selalu berdampingan. Kalau enggak dengan sholat, setelah sabar kita tapi sulit diatasin, bisa kadang-kadang bisa naik ke pusing kepala, tensi naik. Tensi naik, tidurin sebentar 5 menit kan itu biar turun lagi. Jadi sabar dan sholat dan ikhlas. Ikhlas itu ya kan berdampingan sama tawakal, ikhlas itu. Jadi apa yang sudah kita laksanakan, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apapun yang telah kalian putuskan, kalian tetapkan, bertawakal sama Allah, bertawakal sama Allah. Nah ini kok kaitannya dengan jangan pelin-pelan. Sudah kita putuskan, sudah kita azam nih, kita komit kan, tapi kita malah pelin-pelan, ya kan. Nah jadi ini harus benar-benar luar biasa. Sabar, ikhlas, tawakal, dan tidak pelin-pelan. Apalagi pada itu yang 4 itu ya. Sabar, ikhlas, tawakal, dan tidak pelin-pelan. Kasih pada. Ya. Ya. Tahu siapa yang dipimpin. Ya. Maksudnya karakteristiknya dan lain sebagainya. Jadi tahu siapa yang dipimpin. Jadi tahu kemauan apa yang dipimpin tersebut gitu. Misalnya pemimpin warga, apa yang mauin warga itu tahu ya. Terus karakteristik warganya itu tahu itu gimana. Kalau misalnya jadi presiden misalnya itu tahu apa yang dimauin rakyatnya. Tahu yang dimauin rakyatnya, jangan dia maunya sendiri. Jadi rakyat itu maunya perubahan misalnya, gitu kan. Nah, dia maunya sendiri kan. Apa yang tahu saja gimana, gitu kan.
Jadi dia membutakan dirinya dengan kemauannya sendiri, tapi tidak tahu dan tidak mau tahu dengan karakteristik rakyatnya sendiri atau yang dipimpinnya. Jika kita tahu karakteristik yang dipimpin kita, maka kita akan tahu apa yang dimauinya. Ya itu amin yang mau yang tahu. Oke. Jadi harus tahu ya. Tahu. Jadi kalau misalnya di rumah aja misalnya anak kita memimpin anak dan istri, kita tahu kemauan istri kita dan karakteristik istri kita gimana. Nanti kita bisa memenuhi kemauannya dan keinginannya dia dan anak juga kita sama. Kalau misalnya di tingkat RT kita tahu warga ini karakteristiknya begini, mauannya begini. Iya. Ada yang mau guyup, ada yang mau solo kalir, ada yang mau sendiri-sendiri, ada yang nggak mau sama-sama sekali kan. Nah, kita gimana? Mana yang lebih banyak kan gitu? Mau kita mau pro kemana istilahnya pemimpinnya kita gitu. Jadi misalnya juga kalau di tingkat ya negara, mana yang maunya perubahan, mana yang maunya kayak dulu lagi, atau maunya yang ini mah maunya ini, yang itu maunya gitu. Nah, kita sudah dari mungkin pemimpin yang baik mau tahu apa yang rakyatnya mau. Ya, baik. Jadi bapak-bapak sekalian, tambahan lagi. Ini kita boleh ya, nanti semuanya nambahin dah. Ada 20 orang, ada 20 tambahan, bagus. Nanti apa yang mau ditambahkan boleh. Jadi memang kita harus tahu. Dengan tahu tersebut, tadi dicontohkan di rumah gitu, ataupun di warga segala macam. Tahu ya. Jadi kalau saya punya 3 anak, dengan tahu tersebut benar itu Pak. Beda-beda karakternya. Beda banget. Ada yang sensitif, baru dikritik aja, cuma. Ada yang begitu. Ada yang bandel, segala macam diomongin, nggak dengar, ada juga. Jadi memang oleh karena itu, maka saya di rumah juga kalau yang sama yang sensitif, caranya berbeda, nggak gebiar uyah dalam memberikan arahan, pandangan, sikap segala macam. Itu kita pilah-pilah. Si ini gini, si ini gini. Ya kan? Jadi, terhadap dia tahu apa yang kita pimpin di rumah tadi, anak-anak, istri, segala macam. Kita harus tahu apa yang menjadi kemauannya, apa yang menjadi kemampuannya. Ya kan? Jadi jangan hajar aja pada satu yang tidak mampu. Jadi mau dan mampu. Jadi kalau kita memberikan instruksi juga tidak mampu, ya Allah saja melihat, ya kan? La yukallifulloha nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang illa wus'aha, selain apa yang menjadi dia mampu. Laha makasabat waliya maktasabat. Jadi Allah aja memberikan sesuatu beban sama seorang hambanya itu sesuai dengan kemampuannya, pasti. Jadi setiap ada problem yang kita hadapi, ini pasti Allah memberikan kita untuk kita mampu nih, hanya tinggal upgrade ya. Plafon kesabaran tadi disampaikan Pak, kesabaran, keikhlasan ditingkatkan. Dan sekarang kita tahu apa yang kita pimpin. Saya pernah jadi guru. Strategi menghadapi anak ada 2 untuk mengetahui itu. Satu yang paling pintar, satu yang paling bodoh, itu ketahuan Pak. Yang paling pintar ini karena dia cekatan membantu kita ke depan, bantu gurunya ngumpul segala macam. Bukan bodoh ya, paling bandel lah kira-kira. Yang paling bandel itu nilainya paling jeblok segala macam, kita tahu. Tapi yang tengah-tengah yang nilainya 7, 8, kita sulit mengetahui. Sulit. Jadi kita tahu 2,
yang paling, semua yang paling itu kita tahu itu. Kalau di kantoran yang paling rajin kita tahu, yang paling lambat kita tahu, tapi yang sedang-sedang saja ya kita lupa. Nah, jadi memang kita harus tahu dengan ada cara keterwakilan. Nah, marbot biasanya ada masukan-masukan. Tapi perjalanan paling jauh benar Pak Rahmat tadi tahu. Tapi kata Aristoteles nih, ada pendukung dari segi ayat maupun hadis. Perjalanan yang paling jauh adalah mengenal diri sendiri. Kita kalau sama orang lain tahu A, B, C, ini gini. Tapi ini yang tiga kan menunjuk diri sendiri. Kadang-kadang kita tidak tahu siapa diri saya. Makanya kita harus banyak bercermin. Kita harus mendengar kritikan dari orang lain. Kritikan itu benar, bagus itu. Maka kita bersyukur sama Allah kalau ada orang mengkritik kita. Oh, berarti kita ada sesuatu yang salah. Kalau nggak dikritik kita merasa paling benar. Kadang jangan marah kalau dikritik, jangan baper gitu. Karena dikritik suatu anugerah. Oh, berarti ini kayak macam beginilah. Kita lagi zaman dulu mah beda sekarang. Kalau di rel kereta api itu di samping rel itu ada jalan setapak. Karena kalau kita ada suatu kegiatan, kalau harus ke stasiun tiap hari gitu, pasti berhubungan sama rel kereta itu. Kalau jalan di tengah langkahnya jauh, dibuat pendek susah, jadi di pinggir. Nah, kalau ada kereta lewat itu, karena kadang-kadang nggak kedengaran kereta itu, nggak kedengaran. Jadi suara kereta itu walaupun kenapa banyak mobil tertabrak di pelintasan, jarang terdengar suara kereta itu. Jarang terdengar. Satu, jarang terdengar. Yang kedua, ogah lihat kanan kiri. Kalau kita di perapatan jalan, kita lihat kanan kiri. Coba aja kalau kita jalan di Pondok Ranji apa di mana gitu. Ini rel kereta. Pernahkah kita lihat? Ada kereta lihat kanan kiri. Selonong aja. Tiba-tiba pas kita lagi di jalan di pinggir itu ada yang mengkritik kita. Woi, apa itu kereta? Kadang-kadang kritikan masih enggak dengar juga orang itu karena lagi pasang ini apa yang menurut HP itu dijorokin ke lo. Apa sih lo? Itu kereta lewat pas. Itu benar walaupun didorong keluar, dihempaskan. Itu bentuk terkecil kritikan itu. Benar sekali, Bapak. Ya. Benar sekali kritikan itu ya. Bagaimana tugas memperbaiki kritikan itu ya bukannya mengkritikkan, tapi kita yang dikritik. Kadang-kadang boleh mengkritik tapi yang membangun dong ya kita lah. Kadang-kadang orang bisa mengkritik ya udah kita ambil hikmahnya, oh dikritikkan berarti baik, tinggal kita perbaiki apa yang kita mampu ya kita lakukan, yang tidak ya bagaimana lagi gitu kan. Oke. Baik, masih ada akhi closing statement. Yang lain nggak ada akhi, nggak ada. Makanya datangnya yang lengkap dari awal. Kopi kan udah jadi, alhamdulillah. Jazakallah khairu jaza. Ngepel juga bagus, tapi goes ya. Iya ya. Jadi pada umur 40, 45, 60 itu harus kita bergeraklah kalau bisa. Ya. Jadi juga dikasih kesehatan kembali alhamdulillah. Jadi apa yang diberikan anugerah oleh Allah itu semuanya kita syukuri. Ya. Satu, yang kedua masalah kepemimpinan. Ini pemimpinnya yang bagaimana Pak? Umum atau global atau secara lokal aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang PI menanyakan atau memberikan statement bentuk syukur kita bagi yang sehat-sehat kita harus olahraga. Terima Pak, 100% Pak, terima. Jadi kemarin saya udah sebulan 2 bulan yang lalu gitu juga, kok badan keenak banget gitu, bangun tidur bukannya enak malah gak enak. Rupanya kemarin sekali saya senam lagi, senam biasa, enak Pak Bil, enak. Pas besoknya enak saya, seger ya. Pas biasanya bangun tidur itu ini sakit pundak kanan kiri itu, tapi dengan olahraga itu, olahraga jadi enak. Rupanya darah pada membeku, nggak lancar ya di pundak ini, nggak lancar. Kalau nggak di olahraga, kayaknya saya olahraga begini lagi, cuma begini doang olahraganya, begini doang, tapi enak tuh. Jadi mari kita sama-sama ya berolahraga. Mens sana in corpore sana, dalam badan tubuh yang sehat terhadap jiwa yang sehat. Benar itu. Jadi kalau tubuhnya sudah sehat, jiwanya juga sehat. Benar banget. Ini kalau kita tubuh nggak sehat, jadi kalau Pak Bapak melihat saya sholatnya nggak sempurna ketika tasyahud, lagi sakit kaki, sudah berusaha diolahragakan, tapi bagaimana ya, kadang-kadang bagus tuh kalau ada sholat qobliyah itu karena untuk melatih dulu sholat untuk itunya, sholat fardunya dengan rawatib itu. Karena di duduk pertama itu nih sakit, terasa gitu ya kakinya, susah ya. Kalau lagi sholat sunat mah kadang-kadang saya duduk aja sholat, duduknya juga sila begitu kayak ismet sila. Nah jadi yang lagi sehat, mari berolahraga gitu Bang Ping. Olahraganya apa Bang? Ada yang penting buat enak. Apa aja buat enak. Jadi dari masjid ke rumah ke masjid pakai motor olahraga juga ya. Ya benar ya. Padahal biasanya duduk jam 8 pagi sekarang nggak ada, itu hilang. Habis makan dulu hilang. Iya. Oke. Kepemimpinan tadi sudah dijawab ya, kepemimpinan dari mulai tingkat terkecil ya kan. Bang Ping harus sering-sering ngeliat istri di rumah, jangan lupa. Jangan seminggu 2 minggu di sini nggak nengok, pada dekat lihat. Ya. Oke. Saya rasa masih ada, cukup. Mari kita tutup kajian ini ya dengan sifat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.